gara-gara ditelantarkan di Musdalifah. Jadi panjenengan bersyukur sekali, hajinya nikmat. Kalau nikmat itu fokus ibadahnya bisa total. Tapi kalau kayak kemarin sudah boro-boro sempat memikirkan ihram terbuka atau tidak, sudah masa bodoh. Yang penting masih nempel saja itu bersyukur. Jadi nggak mikir, wah ini kebuka apa enggak, auratnya enggak, oh nggak sempat sudah. Bagaimana mempertahankan hidup saja sudah luar biasa. Nah, darurat lah. Kalau darurat itu membolehkan terhadap hal-hal yang tadinya dilarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mabrurnya pasti. Panjenengan pasti mabrur karena apa? Karena panjenengan dalam grup yang lebih kecil, dalam suasana yang lebih khidmat, lebih khusyuk. Kemarin Bapak Ibu sekalian, karena kesepuan-kesepuan, Masya Allah, ketika tawaf, menjelang tawaf itu dikumpulkan. Itu. Saya kadang mau jengkel itu yang nggak berani, karena ibu saya juga sudah sepuh. Itu. Tidak jengkel ya, kadang-kadang gregetan, itu kan mau dibacok juga ya nggak pantas kan jamaah, sedang haji. Gitu. Jadi sebelum berangkat tawaf dikumpulkan kayak biasanya di hotel kalau mau ketika mau tawaf ifadah ini. Bapak Ibu, panjenengan mau tawaf ifadah, pakaiannya bebas. Tetapi karena kita mau tawaf di tempat pelataran Ka'bah, kita harus berpura-pura memakai kain ihram yang laki-laki. Nah, panjenengan kalau tawaf itu harus suci, tidak boleh batal, tidak boleh kentut, pokoknya harus suci, punya wudhu. Paham nggak? Paham. Saya tanya satu-satu, paham nggak? Paham. Ditanya lagi sama Yai, karena Yai masih ada. Paham nggak? Paham. Paham nggak, Bon? Menawi mangke wonten ingkang batal, wonten ingkang kentut, mangke panjenengan sanjang kali Mas Muhib kersane dipun antar wudhu. Tawaf kita Bapak Ibu, 7 putaran selesai tawaf ifadah, kemudian minum zam-zam, kemudian sa'i 7 putaran selesai, kemudian pulang. Begitu pulang, subuh jamaah dikumpulkan oleh Yai, ditanya, alhamdulillah siapa yang belum tawaf ifadah, ada satu yang agak sakit, karena agak sakit maka beliau akhir. Sudah sah semua insya Allah, sah begitu. 1 hari aman Bapak Ibu, 2 hari aman, alhamdulillah. Dapat 3 hari datang ke kamar, Ustaz, kalau tawaf itu kalau tawaf sampai 3 putaran kentut itu bagaimana hukumnya? Oke, batal Pak, batal gitu. Kalau batal bagaimana? Tawafnya tidak sah. Nah kemarin saya putaran ketiga itu kentut. Kapan? Kemarin kapan? Ketika tawaf terakhir itu ya, Ustaz, tawaf ifadah mungkin. Terus ya saya ikut saja terus sama Yai. Terus nggak wudhu, boten. Jadi 3 putaran itu suci, 4 putaran itu batal. Coba bagaimana rasanya? Lapor ke Yai, begitu lapor ke Yai, sudah apa-apa, nanti biar diantar sama Mas Muhib tawaf lagi. Ini kan rasanya subhanallah. Andaikan pantas itu, wah begitu, tapi kan nggak pantas. Nah ini Gus Afif datang ini. Ini teman sekamarnya Pak Suhantoro. Allah. Allah. Jadi ini saya mumpung pas datang orangnya, ini yang kemarin bimbing panjenengan Gus Afif ini punya hajat mau mencalonkan anggota DPR Bapak Ibu. Itu dari PAN. Itu. Karena kan nanti kalau ngomong sendiri nggak berani, jadi harus saya kampanyekan. Saya kampanyekan, tapi kan sayangnya tidak ada yang dapilnya. Mudah-mudahan ada saudara dapilnya Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, banyak. Ini bersaing dengan orang-orang besar lah. Nanti biar beliaunya itu menyampaikan kepada panjenengan. Nah, kembali kepada apa tadi?
Sudah tawaf ifadah dapat 3 putaran itu batal nggak ngaku. Akhirnya balik lagi. Saya bersyukur terus terang. Saya bersyukur bahwa pada tahun kemarin itu ada bonus samsiah. Jadi kita banyak dibantu oleh beliau. Ketika sudah selesai, kata Yai, ya sudah, sekarang berangkat ke sana. Berangkat, Bapak Ibu. Berangkat, kita tawaf lagi. Ya tawaf lagi dari awal. Tawaf, kemudian sa'i, segala macam, kemudian pulang. Satu selesai, ya Bapak Ibu. Besoknya datang lagi pengakuan dosa. Yai, sama saya Yai. Kemarin itu kayak kentut, kayak tidak. Terus pastinya bagaimana? Ya kayaknya kentut, kayaknya sih. Ya sudah berangkat lagi. Akhirnya berangkat lagi. Jadi kita total itu baru menyelesaikan semua jamaah itu tawaf ifadah dan sa'inya baru selesai. Itu setelah 1 minggu dari tanggal 13 Dzulhijjah. Dari tanggal 13 Dzulhijjah itu sudah selesai melempar jumroh yang terakhir. Kemudian tanggal 14-nya kita kita tawaf ifadah dan sa'i. Baru seminggu sesudahnya kita baru selesai semua. Ternyata itu tidak berhenti, Bapak Ibu. Jadi orang-orang sepuh itu kan semangat ibadahnya, semangat sekali. Ada satu jamaah itu sudah, Masya Allah, kakinya itu sudah kelihatan bengkak karena punya diabetes segala macam, jatuh ketika di Arafah. Saya bilang, Pak, panjenengan harus istirahat. Panjenengan punya kewajiban untuk menjaga kesehatan. Oh iya, saya ke dokter. Nah, biar tambah sehat, panjenengan tidak usah ikut umroh sunnah. Ini kan umroh sunnah, tidak wajib. Masih ada 7 kali lagi umroh sunnah. Oh begitu ya? Iya. Berarti saya tidak usah berangkat. Enggak, panjenengan tidak usah berangkat. Saya kira permasalahannya selesai. Ternyata ngobrol dengan kesepuhan itu harus dengan, saya tidak tahu bahasa mana. Apa bahasa manusia, apa bahasa Allah, atau bahasa malaikat, itu tidak tahu. Begitu kita mau siap-siap berangkat, datang ke kamarnya Yai. Datang ke kamar Yai itu lapor, Yai, saya kok nggak boleh ikut umroh sunnah sama Gus Muhyiddin. Loh kenapa nggak boleh? Katanya suruh istirahat saja biar sehat. Jadi tidak menceritakan kondisi sesungguhnya. Saya nangis sampai orangnya itu nangis. Saya dipanggil sama Yai itu, Mas Muhyiddin kok sakit dipun larang kayak nopo? Loh nggih Pak, sukunipun bengkak itu karena punya diabetes. Tapi saya ingin ikut ya. Saya sudah hitung itu. Kalau umroh sunnah saya 11 kali itu sudah pas 11 keluarga yang harus saya badalkan. Sudah pas. Jadi saya harus ikut semua. Oh ngaten nggih. Solusinya Yai subhanallah, top chair dan disukai oleh jamaah, tapi tidak disukai oleh saya. Katanya, Yai pun betul nopo, makai kersane dipun dorong kali Mas Muhyiddin. Masya Allah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, gambaran bagaimana kemudian bahwa panjenengan, saya kira harus bersyukur sekali dalam proses pelaksanaan ibadah haji itu bisa menempuh menjalannya dengan penuh kesuksesan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak cerita-cerita yang saya kira nanti bisa sambil santai-santai lah, cerita macam-macam gitu. Tapi nanti jangan dianggap, karena di sini ada ibunya Pak Haji Ali kemarin ikut, ibunya aja sinten ikut. Zakia, bukan menceritakan dua pribadi ini, bukan. Karena memang banyak yang lebih sepuh, banyak yang lebih repot. Jadi saya melihat itu, saya bersyukur sekali. Saya haji yang paling damai itu 2022. Saking damainya, berat badan saya naik 3 kilo. Itu saya ceritakan. Saya itu sampai dimarahi sama istri itu. Jenengan haji sendiri itu kok malah naik 3 kilo. Kok bisa? Makan terus? Enggak makan terus. Bukannya di sana itu berhenti makan. Iya, dari Kemenag berhenti, tapi kita punya catering sendiri. Jadi naik haji yang paling bahagia 2022. Nah, insya Allah karena bahagia itu mabrurnya ya berlipat-lipat lah. Jadi tapi ada beberapa kesamaan Bapak Ibu.
kesamaan dengan haji sebelumnya, tetapi tidak dengan 2022. Saya kira haji 22 itu paling dahsyat, Mas. 2023 itu banyak sekali masalah-masalah rumah tangga yang harus diselesaikan oleh anak muda model saya. 2017, 18, 19, kemudian 2016 ada konflik rumah tangga di bawah dari Surabaya, dari Jawa Timur ke Tanah Suci ada. Tetapi yang dahsyat itu kemarin, itu sampai ramai. Saya kira nanti panjenengan yang kemarin keluarganya ikut ke sana bisa konfirmasi itu. Apa benar ada masalah-masalah keluarga? Karena bukan rahasia umum. Orang semuanya tahu. Jadi kamar itu tidak cocok, apa segala macam, Masya Allah. Tapi saya kira itulah tantangan haji. Memang haji tidak pernah ada yang mudah. Haji itu adalah proses ibadah yang membutuhkan konsentrasi lahir dan batin.